Eh, Selamat pagi Bang, perkenalkan. Nama saya Lucinus lain dengan NIM 11S22645 dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagian mata kuliah dari Daspro, bagian praktikum 1. Eh, Oke, di sini saya akan menjelaskan praktikum latihan. Yang pertama yaitu mencari fungsi pangkat 2 dari suatu bilangan. Seperti ini kode yang saya gunakan. Menjalankannya untuk mencari apakah fungsi ini berjalan dengan baik atau tidak, kita akan jalankan kodenya. Di sini kita klik CLSP. Setelah itu kita masukkan load fx2, lalu enter. Nah, untuk mengetahui bahwa rangkaian kodenya berjalan dengan baik, kita ketik ulang fx2 karena kita mencari hasil dari bilangan hasil pangkat 2 dari suatu bilangan. Kita ketik fx2, lalu kita masukkan suatu bilangan yang akan kita pangkat 2 kan. Saya beri contoh misalnya kita fx2 3, seperti yang kita tahu 3 pangkat 3 itu 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Jika kode berjalan dengan baik maka hasilnya akan 9. Kita masukkan contoh lain lagi, misalnya 2 4 16 fx2 8 64. Eh, Seperti telah penjelasan sekian yang dapat saya berikan mengenai fungsi pangkat 2 dari suatu bilangan, saya akan menjelaskan bagian berikutnya. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan tetap mencari fungsi pangkat 3 dari suatu bilangan. Seperti ini rangkaian kode yang akan saya gunakan. Untuk mencari tahu apakah berjalan dengan baik, kita akan menjalankannya lagi. Nah, kita CSP, ini kita buat load fx3 karena kita akan mencari hasil pangkat 3 dari suatu bilangan. fx3. Nah, kita klik kita kembali fx3. Kita masukkan contoh bilangan yang akan kita pangkat 3 kan, misalnya 3. Nah, hasil pangkat 3 dari 3 itu harusnya 27. Nah, kalau kodenya berjalan dengan baik, maka hasilnya akan 27. 27. Maka berarti eh, rangkaian kode yang kita gunakan itu berjalan dengan baik. Kita masukkan contoh lain, misalnya fx2 dari 4, x3 dari 4, 64, lalu fx3 dari 8, 512. Demikian penjelasan singkat saya mengenai fungsi pangkat 3. Saya akan menjelaskan bagian berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian untuk mencari apakah bilangan yang kita masukkan itu positif atau tidak. Nah, di sini seperti ini kode yang saya gunakan. Nah, untuk menjalankannya, untuk mengetahuinya kode berjalan baik atau tidak, kita jalankan. Nah, ketik load, karena kita akan mencari bilangan itu positif atau tidak, kita masukkan dia is positive.
positif. Oke, kita kembali masukkan is positif dan masukkan suatu bilangan yang dimana bilangan itu lebih besar dari 0, maka hasilnya akan valid atau true. Kita masukkan contohnya 44. Nah, true. Kita coba lagi. Nah, kalau misalnya kita masukkan bilangan negatif, maka hasilnya itu invalid atau nil, tidak mempunyai hasil karena dia bukan bilangan positif yang lebih besar dari 0. Kita masukkan 44. Min 44. Nah, jika begini berarti fungsi sudah berjalan dengan baik, kode berjalan dengan baik. Jadi kita masukkan contoh lain. Misalnya 5658. True. Seperti itu penjelasan singkat mengenai is positif. Saya akan menjelaskan hal yang selanjutnya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagian dari nilai valid, di mana nilai yang kita masukkan itu akan bernilai valid jika nilai itu berada lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan dari 0, dan lebih kecil sama dengan dari 100. Nah, jika kita masukkan bilangan di luar fungsi tersebut, maka hasil yang kita dapat adalah nil atau tidak valid. Untuk menentukannya, kita akan runingkan seperti ini kode yang saya gunakan. Kita akan menjalankannya untuk mengetahui apakah kode berjalan dengan baik atau tidak. Klik load. Kita klik is valid karena kita mencari nilai valid dari suatu bilangan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, nilai akan bernilai valid jika X itu berada di antara lebih besar sama dengan dari 0 dan lebih kecil sama dengan dari 100. Kita bercontoh 44. Tuh, karena 44 itu berada di antara 0 dan 100. Kita masukkan contoh lagi. Misalnya itu bilangan yang lebih dari 100. Nah, karena fungsi kita itu harusnya lebih kecil dari 100, maka kalau kita masukkan yang lebih besar dari 100 itu, nilainya adalah nil atau is valid. Kita bercontoh 174, 101 adalah nil karena dia sudah lebih dari 100. Nah, kita masukkan contoh lain, misalnya bilangan yang lebih kecil dari 0, min 1. Ya. Nah, seperti itu kira-kira mencari nilai valid dari suatu antara bilangan. Saya akan melanjutkan ke penjelasan berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian kode dari mencari nilai rata-rata dari 3 buah bilangan. Seperti ini kode yang saya gunakan. Untuk mengetahui apakah kode berjalan dengan baik, kita akan jalankan kodenya. Berarti ini kita buat klik CSP, lalu kita klik load. Di sini average karena kita mencari nilai rata-rata. Nah, kita klik kembali average. Kita masukkan 3 buah bilangan untuk mencari rata-ratanya. Misalnya kita masukkan 3, 5, dan 4. Nah, ini terdiri dari 3 bilangan, di mana 3, 5, 4 itu hasilnya adalah, jika dijumlahkan hasilnya 12, dan dibagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, kita masukkan
Contoh lain, misalnya dia 6, 5, dan 5. Dan 5 dan 4. Ini kalau dijumlahkan itu hasilnya 15. Kalau dibagi 3 hasilnya dia 5. Seperti itu kira-kira mencari nilai rata-rata dari 3 buah bilangan yang telah saya rangkai. Saya jelaskan juga. Saya akan melanjutkan menjelaskan tantangan dari praktikum 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua tantangan dari modul praktikum 1. Yang pertama itu adalah menentukan jam valid. Ini is jam valid. Nah, di sini seperti ini kode yang saya gunakan. Nah, di sini saya akan menjalankannya untuk memastikan apakah kodenya berjalan dengan baik atau tidak. Pengaplikasiannya CLIS. Di sini kita load, kita ketik is jam valid. Nah, di sini kita juga is jam valid. Di sini untuk di ini kita fungsinya itu menentukan apakah jam, menit, angka dari jam, menit, dan detik yang kita masukkan itu sesuai dengan kode program yang telah kita rangkai atau tidak. Nah, kalau misalnya dia sesuai, maka hasilnya itu adalah true. Sepertinya, seperti yang akan kita buat contoh. Jadi kita akan membuat jam 14.27.04. Bisa kita kurung. Jadi ini nih bacanya jam 14, menit ke-27, dan detik ke-4. Ini hasilnya true karena memang kode ini semua sesuai dengan apa yang telah kita eh, kode sesuai dengan kode yang telah kita rangkai di kode ini fungsinya. Nah, karena di kode yang telah kita rangkai ini jam itu harus lebih kecil sama dengan dari 24 dan lebih besar sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan menit harus lebih kecil sama dengan 59 dan lebih besar sama dengan 0. Begitu juga detik lebih kecil sama dengan 59 dan lebih besar sama dengan 0. Dan angka-angka yang telah kita masukkan di contoh ini sesuai dengan apa yang telah disyaratkan di sini. Kita misalnya bikin contoh yang tidak sesuai dengan ini. Misalnya kita buat dia jam 25 menit 63 detik 85. Nah, karena semua bilangan ini sudah tidak berada di jangkauan kode ini, hasilnya seharusnya invalid atau nil. Karena dia tidak sesuai dengan kode yang kita rangkai. Nah, dia nih, berarti fungsi yang kita rangkai itu berjalan dengan baik. Misalnya dia 17, 24, 26. Nah, dia bernilai true karena dia angka itu masih berada dalam jangkauan fungsi yang kita gunakan. Demikian penjelasan tentang tantangan pertama mengenai is valid. Saya akan menjelaskan tantangan kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tantangan kedua dari praktikum 1, yaitu untuk mengonversikan jumlah detik menjadi list jam. Jadi di sini saya sudah memaparkan 1 jam itu berapa detik, 1 menit berapa detik, karena kita akan mengubah detik ke dalam jam dan menit dan detik. Seperti ini rangkaian kode yang saya gunakan. Jadi kode kita itu udah harus tahu 1 jam itu berapa detik, 1 menit itu berapa detik, agar tahu mengonversikan ke jam dan menitnya.
Sini kita masukkan jelas untuk menjalankan kode fungsi yang telah kita rangkai. Kita bikin detik, tulis, jam. Oke. Nah, di sini kita ketik dia lagi detik, tulis, jam. Nah, di sini kita masukkan jumlah detik yang akan kita konversikan ke dalam jam dan menit. Nah, misalnya di sini kita bikin 7.200. Nah, 7.200 itu, 7.200 detik itu, kita tahu itu adalah 2 jam. Dan jika fungsi berjalan dengan baik, maka dia hasilnya akan 2 jam. Misalnya kita tutup. Nah, dia ini 2 jam, 0 menit, 0 detik. Karena dia 2 jam pas. Nah, misalnya kita masukkan contoh lain. Bisa dimasukkan jumlah detik yang lain. Misalnya dia 25.456 detik. Kira-kira itu berapa jam ya? Berapa jam, berapa detik, berapa menit gitu. Nah, misalkan menjadi 25.456 jam itu hasilnya itu ternyata 7 jam 4 menit 16 detik. Nah, kita masukkan contoh lain lagi. Misalnya kita bikin detik, tulis, jam. Nah, di sini kita bikin angka lain lagi. Misalnya 65.541 detik itu hasilnya 18 jam 12 menit 21 detik. Dia bacanya 18 jam 12 menit 21 detik karena di sini kita sudah bikin listnya itu jam, menit, detik. Seperti itu. Dan seperti itu penjelasan dari tantangan 2 yang bisa saya sampaikan saat ini serta bagian akhir dari penjelasan praktikum modul week 1. Terima kasih, Bang.